Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, sahabat Ismail Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah taala di pagi menjelang siang ini kita kembali dipertemukan oleh Allah taala dalam acara kita Hidayatul Islam yang hari ini tema Fiqh Sirah Nabawiyah adalah tentang kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Terjadi beberapa perbedaan ya, tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa pendapat ulama berdasarkan riwayat-riwayat ya dalam kitab-kitab klasik sirah nabawiyah dari berbagai macam sumber. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya dilahirkan pada tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 10 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, 17 Rabiul Awal, bahkan ada yang mengatakan di luar bulan Rabiul Awal tersebut. Dan ini terjadi pendapat ya. Sebelum kita masuk kepada pendapat-pendapat tersebut, yang kemudian muncullah pertanyaan bagi kita semua. Sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sayyidul awwalin wal akhirin, yang merupakan khataman nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, yang setiap kalimatnya adalah hujjah, setiap perbuatannya adalah sunnah, contoh bagi kita semuanya, kecuali yang telah dikhususkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tentang tanggal kelahirannya saja berbeda? Ini menjadi pertanyaan bersama. Ini menjadi pertanyaan bersama. Syekh Al-Imam Dr. Muhammad Tib An-Najjar Allah taala, beliau pernah mengatakan kalimatnya cukup panjang yang mungkin bisa diterjemahkan secara bebas. Beliau mengatakan bahwa kemungkinan besar terjadinya khilaf tentang kapan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dan utama karena manusia yang hidup bersama Nabi, manusia yang hidup bersama Nabi tidak pernah kepikiran dan terbayangkan ada di antara mereka sosok Muhammad kecil yang kelak akan menjadi penghulu manusia. Penghulu bukan hanya para nabi dan rasul, bahkan penghulu manusia, sayyidu bani Adam, penghulunya seluruh keturunan Bani Adam di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Sehingga dengan demikian tidak ada yang peduli tentang itu. Ya, sebagian besar tidak mengira, tidak melihat isyarat-isyarat alam yang Allah titipkan pada alam semesta ini, bahwa pada Nabi Muhammad ya, pada yang dikandung oleh Aminah binti Wahab, ibundanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya ada pada Abdullah ya, Abdullah bin Abdul Muttalib, itu kelak akan ada benih yang akan ditanam oleh Abdullah
pada istrinya, ibundanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat mengandung pun itu ada benih calon pemimpin para nabi dan rasul dan seluruh manusia. Dan ketika lahir pun itu adalah lahirnya seorang bukan manusia biasa, tapi sesungguhnya lahir seorang manusia terbaik yang paling dekat, yang merupakan Habibur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, penghulu seluruh umat manusia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian mereka tidak peduli dengan apapun yang terjadi. Dengan apapun yang terjadi. Baru setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat secara resmi oleh Allah ketika beliau berumur 40 tahun. Ketika beliau berumur 40 tahun, manusia sekitar Nabi Muhammad, ya, ini beda babnya dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Alkitab yang telah mengerti ciri-ciri kenabian itu akan lahir. Tapi mereka bukan orang-orang yang dekat dengan Rasul, bukan orang yang hidup di kanan kiri Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kisah nanti dalam sirah perjalanan ketika Rasulullah umur 12 tahun, Buhaira, ya, ada seorang seorang ulama ahli kitab, ya, di wilayah Syam yang mengetahui itu adalah calon Nabi akhir zaman. Bukan seperti itu. Orang-orang yang hidup di sekeliling Nabi Muhammad SAW, mereka tidak faham dan tidak sadar bahwa itu adalah kelak akan menjadi sosok Nabi dan Rasul. Baru setelah umur 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah secara resmi di atas langit sana sebagai Nabi dan kemudian sebagai Rasulullah SAW. Barulah manusia kembali mengingat-ingat kejadian-kejadian terkait dengan Nabi ini, dengan Muhammad SAW, mengingat-ingat kejadian peristiwa ketika mereka masih kecil, ketika masih menjadi pemuda, ya, ketika baru menikah, ketika masih muda, ketika masih balita, ketika baru lahir dan seterusnya. Baru mengingat-ingat. Kan itu tanggalnya, waktunya bisa jadi orang lupa, bisa jadi orang berselisih, dan itulah menjadi salah satu sebab terjadinya ikhtilaf pada tanggal lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena belum ada sejarawan yang fokus terhadap itu, yang mencatat kapan lahir Rasulullah, saat itu ditulis, ya kan, kapan Rasulullah disunat ditulis, kapan Rasulullah SAW umur sekian, apa yang dilakukan ditulis. Tidak ada. Kenapa tidak ada yang menulis? Karena belum diketahui siapa sosok sesungguhnya kelak di masa depan Nabi Muhammad atau Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga menjadi salah satu catatan, ya, ini disampaikan oleh Imam Syekh Dr. Muhammad Tib An-Najjar rahimahullahu taala, dan hal ini juga disampaikan secara umum dalam kitab Qaulul Mubin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Baru semenjak itu para sejarawan, orang-orang yang peduli dengan Nabi, mulai menulis. Prosesnya bukan menulis sirah nabawiyah kayak sekarang, ditulis kejadian-kejadian satu persatu dan seterusnya dengan berbagai macam rujukan-rujukan, dan itulah kemudian yang sampai kepada kita semuanya, sehingga dimungkinkan bahwa lahirnya Nabi Muhammad itu terjadi ikhtilaf, ya. Dan apa hikmah ini semua? Padahal Allah mampu untuk menjadikan lahirnya Rasulullah, waktunya Rasulullah, tanggalnya Rasulullah itu terjadi ikhtilaf pada umat. Kenapa Allah biarkan ini terjadi? Padahal Allah mau mengetahui. Di balik itu semua ada hikmah-hikmah yang tidak kita ketahui. Tapi satu di antaranya adalah seakan-akan Allah menitipkan pesan kepada kita bahwa yang terpenting itu bukan hanya kapan lahir waktunya sebenarnya, tapi yang terpenting adalah lebih dari itu, yaitu apa? Yaitu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang lebih terpentingnya. Yang dibawa itu apa? Itu yang harus diikuti, itu harus diamalkan kalau kita mau sukses dunia dan di akhirat. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah. Dalam kitab Rahiq Al-Makhtum, karya Al-Imam Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri Al-Hindi, beliau menulis dalam kitabnya tentang kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa wulida Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dilahirkan, ya, sebagai penghulu seluruh nabi dan rasul di kampung namanya Kampung Bani Hashim yang berada di Mekah. Fi sabihati yaumil itsnaini, pada hari Senin. Pada hari
Senin. Walaupun ini terdapat pendapat banyak ya, pendapat banyak tentang hal ini. Jadi ada yang mengatakan di malam hari, ada yang mengatakan di sore hari, di tengah hari. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada subihati yaumul Isnin, pada subuh pada hari Senin. Ada yang mengatakan setelah Fajar Shadiq, sebelum tulu'ul fajar. Itu Nabi kata sebagian para sejarawan. Dan itu terjadi lahirnya Rasulullah pada hari Senin. Entah pada hari Senin. Dan tentang hari Senin ini, Nabi Muhammad SAW telah menegaskan tentang lahirnya Nabi Muhammad, bahwa lahirnya Rasulullah SAW memang hari Senin. Ini sudah satu kepastian, karena berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa riwayat, termasuk diantaranya adalah Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang puasa hari Senin, lantas Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'istu au unzila alayya fihi." Kenapa aku berpuasa pada hari Senin? Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, karena hari itu adalah hari dilahirkannya aku. Hari dilahirkannya aku. Dan pada hari itu, hari aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa agama ini bagi alam semesta, bagi umat manusia, menjadi rahmatan lil alamin, kafatan lin nasi basyiran wa nadhira, wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wasallam. Dan diturunkan wahyu kepadaku pada hari Senin juga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan ketika ditanya tentang hal tersebut, tu'radu a'malu yaumal itsnaini wal khamisi wa ahibbu an yu'rada amali wa ana sha'im. Ketika beliau ditanya tentang kenapa alasan puasa Senin Kamis, Rasulullah mengatakan karena hari itu, hari Senin dan hari Kamis, hari di mana amalan diangkat, amalan manusia diangkat, hamba Allah yang diangkat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku mau pada saat diangkat amalku, aku sedang berpuasa. Ini dalam riwayat sahih juga di Imam Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, inna Rasulullah SAW diriwayatkan kana yataharra siyam al-itsnaini wal khamis. Rasulullah, kata Aisyah, beliau selalu bersungguh-sungguh, ya, selalu menaruh perhatian khusus agar beliau tidak kelewatan puasa Senin dan Kamis. Nah, merujuk dari hadis yang sahih tersebut, sehingga jumhur ulama bersepakat bahwa Rasulullah SAW diittifaki beliau lahir pada hari Senin. Ini ittifaq. Ini adalah ittifaq. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin. Amnya amul fil. Tahunnya adalah tahun gajah. Dan tentang tahun ini pun terjadi perdebatan ulama. Tentang tahun ini pun terjadi perdebatan ulama. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, dan juga ulama-ulama yang lain, bahwa terjadi perdebatan ulama tentang ini. Tapi jumhur ulama al-masyhur, sebagaimana pendapat al-Imam Ibnu Katsir, wa huwa al-masyhur 'inda jumhur, bahwa lahirnya Rasulullah adalah amul fil, pada tahun gajah. Pada tahun gajah. Artinya pada tahun itulah Rasulullah dilahirkan. Pada tahun itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dan ini dipertegas ya oleh para alim ulama, sebagaimana juga dinukilkan dalam kitab Subulul Huda war Rasyad fi Sirati Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam. Baik, walaupun ada sebagian ulama yang mengkritisi tentang ini, ya, tentang ini, ya, sebagaimana pendapat Dr. Akram Zia Al-Umari. Beliau mengatakan anna riwayati mukhalifah kullaha ma'lulah asanid wa hiya tanfidu anna maulidi sallallahu alaihi wasallam ba'dal fil bi 10 sanawat aw 23 sana aw 40 sana wa qad dhahaba mu'dam ulama ila qauli maulid amul fil. Jadi bahwa banyak pendapat-pendapat yang lain, ya, ada yang mengatakan 10 tahun setelah tahun amul fil atau tahun gajah, ya, terjadinya peristiwa gajah yang sebelumnya sudah dibahas. Ada yang mengatakan
10 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, 20 tahun dan seterusnya. Tapi ini semua ma'lulah, sanad-sanad yang semua ada cacatnya dan ada ilahnya untuk tidak digunakan sebagai hujjah. Tetapi sekali lagi, mu'dhamul ulama, sebagian besar ulama dan jumhur ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada Amul Fil. Ya, pada Am Fil, pada tahun gajah. Berapa lama jarak antara peristiwa besar tersebut, peristiwa yang menjadi sejarah tonggak sejarah ya, peradaban umat manusia, isyarat dari Allah akan adanya perubahan tonggak sejarah dan kiblat dunia dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram, tentang terjadinya Amul Fil ini. Al-Imam Sahibur Rahiqul Al-Makhtum, beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Ya, pada tahun gajah ya, bahwa diisyaratkan 50 hari setelah peristiwa Amul Fil. Ya, setelah peristiwa Amul Fil. Ini sebagian diriwayatkan ya. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti boleh dikatakan ada semacam kesepakatan atau paling tidak pendapat jumhur ulama, kebanyakan para alim ulama, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin, ya, pada hari Senin, dan tahunnya tahun gajah. Hanya berbeda dari peristiwa tahun gajah itu berapa hari setelah itu ya, ada yang mengatakan 50 hari, ada yang mengatakan lebih 53 dan seterusnya ya. Bahkan ada yang mengatakan riwayat-riwayat yang berbeda-beda, tetapi disepakati Amul Fil, hanya berbeda berapa lama setelah itu. Tapi kebanyakan dikatakan bahwa setelah 50 hari atau 55 hari kejadian tersebut ya. Dan ini juga dinukilkan dalam kitab Rahmatan lil Alamin ya, Rahmatan lil Alamin Syekh Al-Imam Muhammad Qadi Muhammad Sulaiman Salman ya, Al-Mansufuri Al-Hindi rahimahullah taala ya, kitab yang terbesar tentang sirah nabawiyah. Taib. Dua hal itu telah disepakati. Kemudian masuk kepada tanggal berapa? Ya, tanggal berapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Ya, tanggal berapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Dalam hal ini banyak sekali pendapat ya, sebagaimana tadi di atas, ada yang mengatakan tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12 Rabiul Awal, bahkan ada yang mengatakan di luar bulan Rabiul Awal. Dan ini semua pendapat-pendapat ini semua juga berdasarkan riwayat-riwayat yang masyhur dalam kitab-kitab Sirah An-Nabawiyah. Itu dalam kitab Sirah An-Nabawiyah turun-temurun ya, dari zaman ke zaman. Yang masyhur itu, tetapi yang paling masyhur adalah 12 Rabiul Al-Awwal. Itu yang masyhur di kalangan jumhur ulama ahlu syiar dan juga wal maghazi ya, para ahli sirah nabawiyah dan peperangan-peperangan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Tetapi muncul pula pendapat yang lain ya, muncul pula pendapat yang lain yang disampaikan oleh Al-Imam Mahmud Basha Al-Falaki ya, seorang alim ahli falak berasal dari Mesir ya, seorang ahli jarafiyah ya, riyadat dan seterusnya. Beliau ahli banyak hal ya, tentang disiplin ilmu termasuk ilmu falak. Beliau telah mentahqiq tentang kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini juga dinukilkan dalam hasyiah dalam kitab Rahmatan lil Alamin, bahwa beliau telah mentahqiq secara ilmu hisab tentang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah beliau mengecek tentang tahun
Masehinya. Ya, tentang tahun Masehi, tahun miladi ya. Bahwa Nabi Muhammad SAW disepakati lahir pada tahun 571 Masehi. Ya. 571 Masehi setelah lahirnya Isa alaihi salatu wassalam. Dan itu sesuai dengan tahun pertama min hadisatil fil. Tahun pertama terjadinya peristiwa sangat bersejarah. Jadi Amul Fil. Amul Fil. Taib. Dan dilahirkan beliau di rumahnya Abu Talib di perkampungan namanya perkampungan Bisy'ab Bani Hashim. Di perkampungan Sy'ab Bani Hashim. Dan pernyataan Al-Imam Muhammad Basha ini ya diterangkan dalam kitab Rahiq Al-Makhtum, dinukilkan juga oleh Al-Imam Al-Ustadz Muhammad Khadri dan juga oleh Al-Imam Sahibul Kitab Rahmatan lil Alamin. Nah, beliau kemudian menarik mundur tentang hisab ini, dihitung kembali bahwa Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan pada hari Senin. Nah, pada hari Senin yang dimaksud itu, beliau mengatakan hari Senin itu tepat pada tanggal 9 Rabiul Awal. Jadi beliau dilahirkan tepat pada hari Senin dan itu bertepatan dengan tanggal Rabiul Awal. Jika jumhur ulama mengatakan 12 Rabiul Awal, itu menurut beliau, maka itu bukan hari Senin tetapi jatuh pada hari Kamis. Karena hari Senin tanggal 9 berarti hari Selasa tanggal 10, hari Rabu berarti tanggal 11, hari Kamis berarti tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, kan itulah menurut Al-Imam rahimahullah ta'ala ya, Al-Imam Mahmud Basha Al-Falaki Al-Misri, beliau mengatakan Nabi Muhammad SAW lahir, ya penelitian beliau sekitar pada tahun beliau meninggal pada tahun 1885. Ini Syekh Mahmud Basha Al-Falaki. Jadi tahun itulah beliau kembali mengulas dan mentahqiq ulang, mencoba mentahqiq ulang ya dari sisi ilmu falak atau ilmu hisab. Ternyata ketemu bahwa beliau mengatakan yang tepat berarti kalau merujuk kepada beberapa isyarat hadis, maka Nabi Muhammad pada Amul Fil pada hari Senin dan pada tanggal 9 Rabiul Awal. Itu menurut Al-Imam rahimahullahu ta'ala. Dan itu yang sekarang banyak tertulis ya dalam beberapa pernyataan para ulama. Tetapi ya kita tidak lupa menyatakan bahwa yang ma'ruf menurut jumhur ulama bahwa ini Rasulullah ada beberapa tanggal, tapi yang paling ma'ruf di antara tanggal-tanggal yang tercatat dalam sirah nabawiyah adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi berdasarkan tahqiq tadi Nabi Muhammad ternyata pada tanggal 9 Rabiul Awal dan Amul Fil ya, pada tahun gajah dan pada hari Senin. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan inilah tanggal kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ada sebagian ulama yang membuat catatan kecil ya, menurut kita menurut catatan kaki lah begitu. Kenapa Rasulullah alaihi wasallam dilahirkan pada tahun Rabi', pada bulan-bulan Rabiul Awal. Bulan Rabi' adalah bulan yang di mana segala sesuatu itu sedang berkembang, tumbuh kembang dan berbunga biasanya. Itu bulan Rabi'. Jadi seakan-akan ini isyarat Allah ya. Nabi Muhammad dipilihkan bulan yang terbaik untuk lahirnya sebagai isyarat bagi alam. Bahwa sebagaimana bulan Rabi' semua tumbuh, semua berbunga. Begitulah alam semesta ini akan kedatangan calon nabi dan rasul ya kan, yang dengan dakwah yang dibawa, sunnah yang dibawa, ajaran yang dibawa akan menjadi dunia ini menjadi indah, menjadi bermakna sebagaimana indahnya alam semesta pada bulan-bulan Rabi', terutama Rabiul Awal. Itu sebagian catatan para alim ulama, ini sudah catatan saja.
diyakini boleh, tidak juga tidak mengapa. Yang kedua, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga ada yang menyatakan bahwa kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada hari Senin? Adakah pesan khusus, adakah hikmah yang Allah titipkan pada alam semesta tentang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut? Dan ini juga menjadi catatan sebagian para alim ulama. Menjadi catatan sebagian para alim ulama. Kemudian ma'asal muslimin, Syekh Dr. Muhammad Wahdan, beliau pernah membuat catatan, ya, seorang ulama dari Mesir, tentang kenapa Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin. Ini seakan-akan, kata beliau, ya, Rasulullah bukan dimuliakan dengan hari Senin, tapi Allah menjadikan hari Senin itu menjadi spesial, menjadi hari khusus, hari yang bermakna dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari Senin itu menjadi mulia, menjadi berharga. Kenapa? Hari Senin itulah dipilih oleh Allah untuk dilahirkan seorang pemimpin umat manusia, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, bahkan Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin. Maka hari Senin, maka hari yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW, ya, berpuasa pada hari Senin. Ada kaitannya di situ. Dan pada hari Senin juga ternyata diangkat amal-amal Bani Adam. Ini menjadi hari yang spesial. Maka dianjurkan berarti untuk memperbanyak amalan-amal solehah, amal-amal yang baik pada hari Senin tersebut secara umumnya. Kemudian yang kedua, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah, terdapat hadis dari riwayat Abu Hurairah dalam Musnad Ahmad. Ini hikmah yang kedua, kenapa hari Senin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tersebut pernah bersabda, "Innallaha azza wa jal khalaqa turbata yaumal sabt." Allah azza wa jal, ya, menciptakan tanah pada hari Sabtu. Wa khalaqa fiha jibal yaumul ahad. Dan di dalam tanah atau bumi tersebut Allah menciptakan gunung-gunung pada hari Ahadnya. Kemudian pada hari Senin, wa khalaqa syajara yaumul isnin, dan Allah menciptakan pepohonan itu pada hari Senin. Kemudian Allah menciptakan sesuatu yang tidak disukai pada hari Selasa, dan Allah menciptakan nur pada hari Arbi'ah atau Rabu. Kemudian Allah mengutus padanya hewan-hewan pada hari Kamis, dan Allah menciptakan Adam alaihi salatu wasalam ba'dal asr min yaumil jum'ati. Allah menciptakan Nabi Adam pada ba'dal asr pada hari Jumat, ya. Dan fi akhiri khalq, fi akhiri sa'ah, ya. Beliau adalah akhir ciptaan Allah Ta'ala, ya. Dan di akhir jam-jam tertentu, di akhir-akhir jam hari Jumat. Kemudian fi ma bainal asri ila lail, di antara asar sampai malam. Bahkan dalam riwayat, dan nanti akan terjadi hari kiamat pun pada hari Jumat. Baik, nah di sini apa kaitannya dengan lahirnya Rasulullah? Lahirnya Rasulullah SAW, Allah menciptakan pada hari Senin itu pepohonan. Lalu apa hubungannya antara lahirnya Rasulullah, dakwahnya Rasulullah dengan pohon-pohon? Pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan, ya kan? Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa tumbuh-tumbuhan adalah sebagai pelengkap kehidupan manusia, tempat untuk berteduh di kala panas. Dari pohon digunakan rumah dan seterusnya. Orang kalau berteduh di bawahnya di musim panas, dia akan mendapat teduhan, dia akan tenang dan damai dan akan bahagia. Apalagi mendapatkan pohon di tengah jalan, di padang pasir nan luas yang tanpa bertepi itu, kita dapatkan sebuah pohon di jalanan, kita langsung berteduh, kita akan mendapatkan kesejukan dan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dari daun-daunnya yang lebar, apalagi kalau kita sudah berbuah, dimakan buah-buahannya. Begitulah Nabi Muhammad SAW, seakan-akan beliau adalah sebagai pohon kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah diantara ikhtilaful ulama, ya, tentang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Berarti bisa disimpulkan bahwa lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahunnya jumhur ulama menyepakati adalah Amul Fil. Hanya berbeda berapa lama ya, tetapi sebagian besar mengatakan kurang lebih 50 hari atau 55 atau 53 hari dari kejadian Amul Fil. Kan ini sebagai mukadimah ya, menjelang lahirnya sang penghulu para nabi dan rasul, bahkan seluruh umat manusia dari keturunan Bani Adam alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian yang kedua, dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin. Pada hari Senin, dan mu'dhamul ulama bahwa Rasulullah dilahirkan adalah pada waktu subuh, setelah Fajr Shadiq dan sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari, dan ini hari yang terbaik, hari di mana barokah turun ya. Rasulullah mengatakan dalam beberapa riwayat, walaupun sebagian melemahkan, berdoa, Allahumma barik fi buri ummati, ya Allah berikanlah barokah pada umatku di pagi hari mereka. Dan Rasulullah lahir pada hari itu, subhanallah, lahir pada hari itu. Dan lahir kalau di pagi hari itu juga nggak terlalu capek biasanya orang. Jadi salah kulihal, ini disepakati. Kemudian mu'dhamul ulama maksudnya. Kemudian yang kedua, terjadi ikhtilaf tentang kapan lahirnya, ke tanggal berapa lahirnya Rasulullah. Bulannya Rabiul Awal. Itu boleh dikatakan hampir ittifaq, karena sebagian besar atau hampir seluruh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah Rabiul Awal, hanya tanggalnya yang berbeda. Maka khulasah dari kajian pada pertemuan kali ini, Nabi Muhammad SAW secara sirah nabawiyah yang ma'ruf, termaktub, tertulis dalam sirah nabawiyah dari berbagai macam sumber sirah nabawiyah yang klasik secara khususnya ya, yang klasik sebelum datang Syekh Mahmud Basya ini ya, berarti sebelum tahun 1880-an, sebelum itu semua menyatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, setelah ada penelitian ulang ya dari Syekh Mahmud Basya tadi, Al-Falaki Al-Misri tadi, pada tahun 1808 bulan sekian ya, baru muncullah penelitian ulang bahwa sirah nabawiyah atau lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam jika dihitung mundur secara ilmu falak, secara ilmu hisab, maka ketemu pada hari Senin, dan itu bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal dan bukan 12 Rabiul Awal, dan 12 Rabiul Awal itu bertepatan dengan hari Kamis. Wallahu a'lam bisawab. Dari kedua-duanya harus disampaikan kepada umat, karena ini yang ada, yang disajikan oleh para alim ulama kita, bukan untuk menyalahkan dan membenarkan satu yang sesat, tidak. Jadi tidak bisa disalahkan juga orang yang menyatakan tanggal 12 Rabiul Awal atau tanggal 9, karena semua berdasarkan penelitian dan ilmunya masing-masing. Nah, kita wajib untuk berwus'atu sudur ya, kita meluaskan dada kita dalam hal yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan hikmah-hikmah sekilas ya yang disampaikan tadi oleh sebagian ulama, kenapa terjadi pada Amul Fil dulu pernah disampaikan juga. Kemudian kenapa pada bulan Rabi', kenapa pada hari Senin, itu semua ada hikmah-hikmah di balik ini semua. Nabi Muhammad manusia terbaik, maka ajarannya ajaran terbaik sebagai penyempurna seluruh ajaran, kitab yang diturunkan kitab terbaik sebagai penyempurna seluruh kitab, maka hari dilahirkan pastinya hari terbaik, bulan yang dilahirkan pastinya bulan yang terbaik, tahun dilahirkan pastinya tahun yang terbaik. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Karena tutur katanya semua adalah hidayah, semua adalah petunjuk, perilakunya adalah uswatun hasanatun bagi kita semua. Liman amana billahi wa bil yaumil akhir, bagi siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Inilah ma'asal muslimin yang wajib kita yakini dengan penuh kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mempelajari sirah nabawiyah sekali lagi sama dengan mempelajari hikmah-hikmah yang terkandung, yang Allah titipkan, yang Allah pesankan pada setiap peristiwa yang menimpa atau yang terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sana banyak hal-hal yang mungkin belum menjadi catatan bersama ya tentang kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada peristiwa-peristiwa yang insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Tetapi mengingatkan saja bahwa sebelumnya sudah kita bahas tentang hadis yang sahih di mana Rasulullah SAW meriwayatkan ketika beliau ditanya tentang Nabi Muhammad,
Beliau mengatakan, aku adalah doa dari bapakku Ibrahim dan kabar gembira daripada saudaraku Nabi Isa. Di mana dalam riwayat juga bahwa setiap ibu-ibu para nabi pun diberitahukan siapa yang dikandung itu. Dan ketika Rasulullah dilahirkan, dalam riwayat ketika Rasulullah masih dalam kandungan, ibunya melihat dalam mimpinya cahaya yang keluar dari kedua kakinya sampai memenuhi cahaya rumah dan Mekah, bahkan sampai ke cahaya tersebut sampai ke istana-istana di wilayah Syam di sana. Dan ini kemarin sudah dibahas ya, dan itu dinyatakan dalam hadis yang sahih. Tetapi masih banyak peristiwa-peristiwa yang lain yang masyhur dalam sejarah yang perlu kita sama-sama mempelajarinya, apakah sahih atau tidak sahih. Insyaallah taala hal itu semua insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asal muslimin wal muslimat pendengar Radio Ismail yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi menjelang siang ini semoga bermanfaat, menambah iman, menambah informasi dan ilmu bagi kita, dan semakin bijak dalam menyikapi segala urusan agama ini, apalagi terkait dengan sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam, semakin arif yang membuahkan sifat yang mulia dalam diri kita. Itulah sifat yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wafaqana wa yakum lima yubuhu wa yarda, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.